Gue yakin kalian sadar kalau gue sering banget buat konten tentang kejelekan reksadana. Setelah rugi 225 juta, wajarlah kalau gue terobsesi mencari kebenaran tentang institusi finansial. Dalam buku ini, Beating the Street, karya Peter Lynch bilang hal yang sama. Kalian bisa lihat di sini, dituliskan kalau 75% reksadana itu gagal perform ngalahin indeks fund saham gabungan. Manajer investasi yang sering kali kita kira pintar dari kita, ternyata belum tentu lebih pintar dari kita. Jadi jangan terintimidasi oleh para profesional institusi finansial. Kita, investor cupu, bisa menghasilkan return lebih hebat daripada profesional. Yang dibutuhkan di pasar saham itu bukanlah otak yang besar, tapi perut yang kuat untuk bisa tahan naik turunnya harga saham. Peter Lynch bilang kalau kita cuma butuh hitungan matematika kelas 5 SD untuk bisa sukses berinvestasi. Dijelaskan dalam buku ini, Peter Lynch melakukan research dengan mengajari anak-anak sekolah cara berinvestasi. Setelah murid sekolah diajari ilmu dasar investasi di pasar saham, mereka disuruh pilih stok yang mereka mau beli. Murid-murid tersebut pilih stok-stok yang mereka bisa paham bisnisnya. Selayaknya anak kecil, mereka pilih stok yang sering mereka pakai produknya dan sering kunjungi tempatnya, seperti Toys R Us, Nike, McDonald, Kellogg's, Disney, Hasbro, dan lainnya. Dalam rentang waktu, hasil return dari murid sekolah itu berhasil mengalahkan performa profesional investor. Tentu aja profesional investor tersinggung ketika dibandingkan dengan anak kecil dan mencari penjelasan dengan alasan-alasan yang kompleks. Intinya yang mau dibahas adalah penting untuk membeli saham perusahaan yang berada dalam circle of competence kita. Kita harus punya faith atau kepercayaan dengan perusahaan yang kita beli. Untuk kita percaya gimana? Ya kita harus ngerti bisnisnya dong. Di video kali ini ada 5 bungkus ilmu agar kita bisa sukses berinvestasi di pasar saham. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku Beating the Street karya Peter Lynch. Sebelum kita belajar mengalahkan pasar saham, penting untuk kita belajar berinvestasi dengan Tuhan. Jika mau dititipkan rezeki yang lebih banyak, dijauhi dari musibah, kita harus bisa mulai bersedekah, mulai dari kecil aja dulu. Dan selanjutnya untuk bisa mengalahkan pasar saham, kalian harus like video ini. Jangan lupa di like ya guys. Kita lanjut 3, 2, 1... Mulai. Bungkusan pertama, lihat gambaran yang lebih besar. Menurut buku ini, ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika mau investasi di pasar saham. Pertama, stock picking. Kedua, keeping the faith atau percaya dengan saham yang dibeli. Seringkali investor punya kemampuan untuk stock picking dan beli sahamnya, tapi untuk percaya dengan saham yang dibeli itu beda ceritanya. Setiap individual punya kemampuan skill untuk stock picking. Anak sekolah aja bisa stock picking. Orang dewasa atau profesional lebih hebat lagi. Mereka bisa baca laporan keuangannya, hitung PE faktornya, hitung ini itu dulu, baru beli sahamnya. Tapi, skill stock picking ini nggak akan berguna jika kita nggak punya faith atau kepercayaan dengan saham yang kita beli. Dimana seringkali kita lebih percaya pada berita buruk yang beredar. Tanpa kepercayaan, investor lebih punya tendensi untuk jual ketika rasa takut itu memburuk atau datang. Dan biasanya ketika kita jual sahamnya itu ketika harganya sedang hancur. Nah, sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kepercayaan kalau ekonomi Indonesia akan survive dan menjadi lebih baik. Kepercayaan kalau perusahaan di Indonesia itu bisa melewati masa-masa sulit. Banyak dalam hidup ini itu naik turun. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini miskin, besok kaya. Hari ini musim kemarau, besok musim hujan. Hari ini musim semi, besok musim dingin. Kita perlu tahu ekonomi juga sama. Hari ini bagus, besok jelek. Besok jelek, lusa bagus. Buku ini menyatakan kalau selama Peter Lynch menjadi manajer investasi, ada 40 kali pasar saham itu turun sampai 10%. Dan dari 40 kali ini, ada 13 kali pasar saham itu turun lebih dari 33%. Ada banyak investor, cebong dan kampret macam kita itu nggak sadar kalau ketika pasar saham turun, pasar saham itu selalu mantul lebih tinggi, memecahkan rekor tertinggi di tahun-tahun sebelumnya. Pasar saham turun itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Pasti turun, tapi kita juga harus sadar kalau pasar saham itu akan selalu kembali lebih tinggi dari sebelumnya. Percaya pada Indonesia, percaya pada perusahaan yang kita beli, dan rutin berinvestasi dengan dollar cost averaging. Setelah badai berlalu, selalu ada pelangi. Bungkusan kedua, Science, Art, dan Legwork. Untuk bisa menjadi investor yang baik, ada 3 faktor yang bisa membuat investor cebong kampret macam kita bisa menjadi investor hebat. Yaitu pertama adalah science, yang kedua adalah art, dan yang ketiga adalah legwork.
Yang pertama, science. Itu diibaratkan sebagai skill stock picking, di mana kita bisa menggunakan faktor kuantitatif untuk menilai bisnis perusahaan. Faktor kuantitatif ini seperti paham dengan laporan keuangan, bisa tahu pertumbuhan perusahaan dioperasikan dengan hutang atau modal, apa ada share buyback-nya. Yang kedua, art. Itu diibaratkan sebagai skill analisa atau pemahaman. Cara pandang setiap orang terhadap sebuah seni itu bisa berbeda, sama juga dengan analisa. Dari objek yang sama, analisa setiap orang itu bisa berbeda. Saham perusahaan dalam jangka panjang itu bergerak sebanding dengan pendapatannya. Seringkali kita menganalisa performa sebelumnya, lalu kita menganalisa faktor lain yang berhubungan untuk bisa memprediksi performa di masa depan. Dan analisa dan pemahaman setiap orang itu bisa berbeda hasilnya. Peter Lynch bilang, kalau kita harus bisa menjelaskan ke anak kecil tentang perusahaan yang kita mau beli dalam waktu 5 menit sebelum mereka bosan. Ini untuk menunjukkan kalau kita paham dan menguasai perusahaan apa yang kita beli. Yang ketiga, legwork. Legwork itu diibaratkan sebagai kita selalu ngelakuin research. Dalam karirnya menjadi manajer investasi, Peter Lynch bisa mengunjungi ratusan perusahaan per tahun. Dia juga bisa membaca ratusan laporan keuangan setiap tahunnya. Peter Lynch bilang kalau setiap dia mempelajari 10 perusahaan, biasanya dia menemukan satu perusahaan yang bagus. Lalu, Peter Lynch bercerita, ketika kita belajar sebuah perusahaan, biasanya kita akan menemukan perusahaan lainnya, entah itu kompetitornya, buyernya, suppliernya, yang bisa kita pelajarin bisnis perusahaannya. Bungkusan ketiga, pendapatan dan hutang. Kita semua tahu, kalau mau buka bisnis, harus cuan, harus untung. Kita juga tahu, kalau perusahaan yang bangkrut itu biasanya punya banyak hutang. Jadi cara paling simpel untuk menentukan perusahaan yang kita beli punya bisnis yang bagus adalah dengan cara melihat pendapatannya dan hutang perusahaannya. Sebuah bisnis impian adalah ketika pendapatan kotornya itu naik terus setiap tahun dan net profit atau pendapatan bersihnya itu naik terus setiap tahun dengan hutang yang rendah. Itu sih bagus banget. Dan mungkin juga ada kemungkinan jika pendapatan kotornya itu bertumbuhnya kecil, tapi perusahaannya berhasil meningkatkan efisiensinya sehingga net profitnya itu bisa terus bertumbuh. Artinya perusahaan bisa mengalokasikan sumber dayanya dengan secara maksimal. Dan wajib kita pantau nih perusahaan macam gini nih. Selanjutnya, perlu kita perhatikan hutang perusahaan. Sebagai value investor atau long term investor, menganalisa hutang perusahaan adalah faktor yang penting. Hutang adalah faktor besar yang sering membuat perusahaan itu jadi bangkrut. Coba aja cek di Google, perusahaan yang hutangnya terlalu besar seringkali ditinggal para investor karena punya resiko gagal bayar atau bangkrut. Apalagi jika hutang perusahaannya itu tidak disertai dengan pertumbuhan pendapatan. Warning sign guys, hati-hati. Hutang sering banget dianggap sebagai alat bantu untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Pelaku bisnis bertaruh kalau bisnisnya itu bisa terus bertumbuh. Tapi seringkali optimisme berubah menjadi pesimisme, di mana ekspektasi dan realitas itu nggak selalu jalan paralel. Hutang yang terlalu besar seringkali berakhir lepas kendali. Sebagai value investor, kita mau perusahaan yang dioperasikan oleh modal usaha, bukan oleh utang. Dan biasanya kita bisa lihat di debt to ratio perusahaan. Melebihi dari 1 artinya perusahaan dioperasikan oleh hutang, bukannya oleh modal usaha. Bungkusan keempat, cari perusahaan yang ada di industri jelek. Gue juga sudah menjelaskan 10 ciri-ciri saham perusahaan multibagger dalam video sebelumnya, One Up on Wall Street. Cek videonya di playlist buku investasi jika kalian tertarik. Heran ya, kenapa cari perusahaan yang ada di industri jelek? Alasannya adalah karena industri yang sedang hot itu seringkali menarik kompetitor dan kompetisi. Sehingga perusahaan itu jadi sering perang harga, promosi gila-gilaan yang bakalan menyebabkan profit marginnya mereka jadi turun. Alasan lainnya adalah karena industri yang sedang hot itu seringkali menarik banyak investor, menyebabkan harga sahamnya itu jadi mahal melebihi intrinsic value-nya. Di industri yang jelek, ketika investor lain meninggalkan industrinya, retail value investor itu bisa menemukan perusahaan yang bagus dijual dengan harga yang murah. Dan tentu saja butuh waktu untuk analis dan manajer investasi sadar kalau ada perusahaan yang bagus di industri yang jelek ini. Biasanya bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Jadi jangan kalian beli dan berharap bakalan naik bulan depan ya sahamnya ya. Kesabaran dan perut yang kuat itu adalah faktor yang penting dalam berinvestasi. Bungkusan kelima, beating the street atau ngalahin profesional investor. Semua orang bisa jadi investor. Anak kecil aja sudah bisa jadi investor. Sebenarnya, investor cebong kampret macam kita punya kesempatan untuk bisa menemukan potensi bisnis yang bagus terlebih dahulu dibandingkan dengan profesional manajer investasi. Dalam buku ini, Peter Lynch sangat suka menghabiskan waktunya bersama keluarga di tempat belanja atau aktivitas di luar rumah.
Ketika dia bersama keluarga, Peter Lynch menggunakan kesempatan ini untuk melakukan informal market research, di mana Peter mengobservasi anak-anak dan istrinya. Ketika anaknya sangat suka ke toko baju Gap's, Toys R Us, dan sang istri suka belanja kosmetik di Bath and Body atau Body Shop, ini adalah sinyal untuk investor melakukan riset lebih dalam tentang perusahaan tersebut. Kemudian Peter Lynch bertanya ke anak-anaknya, kenapa sih beli baju di Gap's? Lalu sang anak berkata, karena semua anak sekolahnya beli baju di Gap's. Lalu Peter Lynch bertanya ke istrinya, kenapa sih beli Bath and Body? Karena produknya itu ramah lingkungan dan harganya sangat terjangkau. Dari informal market research ini, Peter Lynch bisa tahu hal-hal apa yang sedang trending dan menganalisa perusahaannya lebih lanjut. Jadi sebenarnya nggak perlu kepintaran super, nggak perlu special privilege atau sumber informasi hebat untuk bisa menemukan perusahaan hebat. Kita bisa memulainya dari lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Jika lu bekerja sebagai penjual mobil, lu punya keunggulan menganalisa industri mobil lebih dahulu dibandingkan analis atau manajer investasi yang seringkali menganalisa beberapa industri secara bersamaan. Jadi intinya, jadikan setiap kesempatan di luar rumah untuk melakukan informal market research. Perhatikan tren atau hobi baru di lingkungan rumah atau tempat kerja lu. Dan juga, investor cebong kampret macam kita punya keunggulan di industri yang kita kerjakan dibandingkan para analis atau manajer investasi. Jadi jangan minder kalau manajer investasi itu lebih pintar dari kita. Enggak kok sebenarnya. Yang terpenting adalah selalu berinvestasi di industri yang kita kuasai. Jika kita anak kos-kosan dan paham banget nih tentang mie instan, ya kita berkecimpung di industri food and beverage aja. Nggak usah ikut-ikutan masuk ke industri batubara. Anyway, kita mau infokan kalau video ini bukanlah saran investasi, melainkan hanya untuk entertainment saja. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya, dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, nyalakan itu notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Cheers guys!